Om Swastiastu. Raja wengi semeton sami sane banget wangiang titiang seperti biasa setiap tiang tangkil ke jero balian healer naturang ayah membuat konten video dengan isu-isu yang terkini. Di samping saya udah ada jero balian healer yang setiap saat ngayah melayani umat, mengobati umat setiap saat dari pagi sampai malam gitu. Jadi sebagai apresiasi yang ucapkan terima kasih kepada beliau dan sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang sedikit dan mewawancarai beliau seputar pembangunan peseraman yang sudah lama dicita-citakan beliau. Seksama Jero yang mau bertanya sedikit masalah pembangunan peseraman. Sebelum itu ada sedikit pertanyaan, kenapa sih akhir-akhir ini Jero jarang upload video gitu? Oke, Om Swastiastu, semua atas waktunya. Swastiastu sebentar kami. Semua juga untuk pertanyaannya. Jadi begini, kenapa akhir-akhir ini saya jarang upload video? Karena saya fokus untuk pengobatan gitu. Dan fokus untuk pengobatan, fokus juga menata diri lagi, fokus ke hal spiritual lah. Biar tidak dibilang fokus bikin konten gitu. Ya, begitulah Snoton, karena kesibukan beliau dan dengan ngayah gitu modelnya melayani umat, jadi untuk bikin konten beliau itu jadi sedikit terbengkalai. Makanya setiap yang datang ke sini saya usahakan untuk membuat konten buat beliau supaya supaya bisa diupload untuk YouTube beliau. Dan jangan lupa di subscribe, ditonton dan di like ya. Jangan di skip sponsornya, karena dari sponsor beliau dapat income atau AdSense-nya. Begitu Semeton Sami. Sebenarnya saya juga ingin berbagi kabar gembira sebenarnya sih. Saya bilang kabar gembira karena mungkin ini juga restu Sang Yang Lelangit. Entah kenapa sebenarnya ini waktu manis galungan. Oh, ini ada cerita yang menarik. Ada cerita menarik ini. Waktu itu saya mengobati ponaan ponaan saya yang ada di Desa Sumber Cima. Oh, yang di Singaraja ya. Di Singaraja. Di desa tempat kelahiran saya gitu. Dan tiba-tiba pas saya bawa motor, tidak terlalu ngebos sih. Nah, teman masa kecil saya memanggil saya gitu. Kebetulan mereka mau ada upacara agama. Saya nyerocos saja bilang gini, tadi Jero mau lihat tanah gitu. Wow. Mau lihat tanah, mumpung di sana katanya ada tanah harga 10 juta. Dia ketawa. Mana ada zaman gini tanah harga segitu. Jadi ya singkat cerita sudah ada lokasi. Wow. Sudah ada lokasi, itu benar-benar di luar ekspektasi ataupun prediksi saya. Ini benar-benar di luar perencanaan juga, terjadi begitu saja. Karena di saat yang ketemu dengan teman tiang itu tiba-tiba dia ngomong begini, Jero, ada tanah di sana waktu ini katanya mau dijual. Katanya mau dijual, pikiran saya enggak punya uang kan begitu. Saya enggak punya uang, ya ada uang tapi kalau untuk beli tanah yang katanya luasnya 5 are itu jauh lah. Di pikiran saya hanya mampu beli 2 atau 3 are. Tiba-tiba dia bilang dia butuh uang segini gitu. Kebetulan saya punya uang segitu, sisanya boleh dicicil. Ya setungkare yang jelas
tanahnya sudah ada 5 are. 5 are, Astong kare semeton. Jadi perkembangan dari pembangunan peseraman beliau jadi adalah tanah sudah tersedia, lokasinya ada di Bali Barat, Agak ke utara. agak ke utara. Bali Utara agak ke barat gitu. Oh, Bali Utara agak ke barat. Oke. Astong kare semuanya bisa dimudahkan. Berarti rencana pembangunan peseraman beliau sudah berjalan sekitar 30%, ya. Karena tanah sudah ada, sekarang adalah perencanaan beliau. Nah, apakah beliau Jero sudah membuat rencana untuk pembuatan peseraman tersebut? Jadi kembali lagi saya jelaskan, saya membeli tanah itu uang sebenarnya belum cukup. Oke, ya, Kan begitu. Jadi untuk sementara saya juga mencari uang di LPG untuk sebagai pelunasan. Ya, oke, jadi kurang lagi 50 juta lah. Kurang 50 juta itu yang cari di LPG. Oke, ya. Jadi setelah itu saya juga berserah kepada ide. Iya. Karena kalau saya sendiri semakin cepat semakin baik, karena saya lihat dan kita semua tahu bahwa sekarang di Bali terutama pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah miskin penuh. Artinya? Sudah miskin penuh, ya harus mulai berjuang untuk menata yang tua, harus sudah mau menjadi orang tua dalam artian pemahamannya sudah tua, pemikirannya sudah bijak, tidak ego, tidak emosian, tidak juga mempunyai sifat iri, benci, dengki. Inilah perjuangan saya, yang mana yang tua akan saya tuntun, tua umur dan juga dewasa pemikirannya, dan yang muda-muda yang menjadi, saya boleh katakan, korban salah asuh juga agar segera bisa saya tuntun dan bisa kembali kepada pedoman hidup manusia zaman lampau, yaitu menghargai orang tua, ingat sembahyang, menghargai segala hal gitu modelnya. Sebenarnya yang basic-basic ya. Yang basic-basic. Ya, yang dasar. Ya. Intinya di Bali ini miskin penuh. Saya yang terlahir dengan banyak penderitaan, yang digodok dari kecil, dibuat sebegitu menderitanya, membuat saya berproses tercipta menjadi manusia yang memiliki jiwa ulas asih seperti sekarang. Jadi cita-cita saya tidak lagi ingin sukses, ingin jaya, ingin tidak, tapi cita-cita saya adalah ingin berguna, ingin bermanfaat, ingin berjuang untuk mengajak siapapun saudara-saudariku terkasih yang mau menata dirinya, yang mau belajar untuk bersama-sama bergandengan tangan menciptakan kedamaian. Begitu. Luar biasa. Dan yang jarang orang pahami adalah agar terciptanya kedamaian harus berdamai dulu dengan diri sendiri. Ya, setuju. Dalam artian begini, sama seperti rumah, pondasinya belum kuat, sudah dibikin rumah tingkat, akhirnya kena getaran sedikit ambruk. Nah, seperti saya, bukannya saya menyombongkan diri, saya sudah dipersiapkan, sudah ditata, sudah dibentuk dengan berbagai rasa, jatuh bangun, jatuh bangun.
Pengalaman yang sekarang luar biasa. jadilah seperti ini. Ya, ya. Jadi harapan saya sebenarnya simpel. Saya Jero Balian Healer untuk sementara sih ingin membuat sesuatu yang kecil dulu di sana. Ya, ya, ya. Minimal saya bisa berbagi waktu antara Candi Dase dan Bali Utara gitu seumpama kan ya. Iya, iya, iya. Jika itu tercapai, saya akan masih tetap di sini karena orang-orang taunya saya di sini. Nah, Terus mungkin saya bagi waktu di sana 1 minggu gitu seumpama. oke. Melalui daftar, Nah, terutama saya kasih sama orang-orang tua. Orang-orang tua di Bali Utara yang ingin sembuh, ingin berobat ke saya, tapi terlalu jauh. iya, iya, iya. Dan orang-orang yang kurang mampu juga. Kalau secara biaya ke sini Luar biasa. luar juga. biasa. Kalau pakai mobil luar Kalau biasa ini juga. pakai mobil 500.000 habis. Jadi untuk bayangan saya sementara ya apapun yang nanti di sana bisa saya bangun atas restu langit juga kan. Iya, betul. Rencana awal mungkin begitu. Ya. Tetap di Candi Dase, dan jika sudah ada pendaftaran minimal 20 orang lah. Ya. Maksimal sampai 20 orang lah. 20 orang. Kalau minimal kalau terlaluan. Iya, ya. 10 sampai 20 orang Bisa ke bisa saya Bali datang ke Bali Utara, Iya, iya. ke tempat di tanah Di itu tanah gitu. itu ya, oke. Jadi Nah sekarang saya mohon doanya nih, mudah-mudahan karena saya sudah lepas dari judi, tidak mungkin lagi nyari ngukup 4 angka, sudah tidak mungkin. Saya sudah lepas dari judi. Jadi Oke, saya iya, berharap ada restu sayang dari langit, entah bagaimana itu nanti gitu. ya, semeton sarang sami seperti penjelasan beliau. Jadi mudah-mudahan Sang Lelangit memberi restu dan kita juga bisa berpartisipasi untuk bisa mensupport pembangunan peseraman tersebut. Jadi kalau ada dari semeton, dari semua yang mendengar video ini yang memberikan support, bisa memberikan donasinya kepada beliau, bisa chat langsung ke WA beliau untuk share nomor rekening atau apa yang diperlukan. Jadi silakan chat beliau bagi semeton sareng sami yang ingin memberikan support untuk pembangunan peseraman beliau. Karena untuk membeli tanah tersebut beliau juga kredit di LPD, jadi ya nggak ada salahnya kalau kita berpartisipasi, karena dengan terwujudnya peseraman tersebut akan memudahkan semeton yang ada di Bali Utara khususnya atau yang ada di negara menjadi lebih dekat, dalam artian jarak tidak sejauh di ini apa namanya Candi di Candi Dase ya, tidak sejauh itu. Jadi efisiensi, jarak, waktu, dan biaya yang dikeluarkan untuk berobat ke Jero Balian Healer juga akan bisa diminimais. Dan apabila peseraman tersebut tercapai, bagi siapa yang ingin tinggal di peseraman karena sakit yang harus diobati secara rutin, iya. bisa tinggal di peseraman tersebut. Iya, gitu ya. Ya, terutamanya seperti yang terjadi saat ini kan, pasien-pasien saya yang dari negara, Ya. termasuk Pak juga kan? Iya, saya nginep terus di sini nginep kan. di hotel ya. Iya. Itu kosnya lumayan. Ya, itu makanya luar biasa. Jadi kalau menurut saya tempat tanah yang lokasinya ada di Bali Utara sekarang ini, dia dekat dengan jalan provinsi. Wow. Jadi Itu yang pertama. jadi aksesnya gampang. Yang Ya. kedua, dia ada di pusat jalan desa. Hmm. Dia jalan aspal dan di pinggir jalan sepi, hanya ada satu tetangga. Oh. Jadi itu memang sudah mungkin sudah memang ide yang memilihkan di sana. Kalau secara itu luar ekspektasi biasa. saya enggak mungkin saya dapat itu. Itu luar biasa.
dan 5 hari lagi. 5 hari. Ya, demikian semoton, mohon supportnya buat beliau. Jadi doanya juga biar peseramannya cepat selesai gitu. Terus rencana selanjutnya gimana sih? Ya seperti saya bilang tadi, saya ingin mengalir. Nah, oke. Saya ingin mengalir dengan sesuai dengan apa yang dipatutkan. Oke, ya, ya. Sama seperti saya sudah diramal, Jero lagi 2 tahun baru akan kelihatan kan itu. Nah, ternyata saya lulus 1 tahun. wow. Saya mungkin sudah dianggap lulus oleh ide. 1 tahun saya sudah diwajibkan menunjukkan jati diri, dan ya seperti beli ketahui sampai sekarang saya fokus ngayah, tidak ada lagi jalan main-main seperti dulu. Iya. Tidak ada hari tanpa ngayah. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam begitu. Kalau kuliah itu udah cum laude. Dari 2 tahun bisa 1 tahun. Dan saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya karena rasa ngayah jero niki luar biasa ya. Kadang-kadang pasien datang jam 4 pagi, jam 6 pagi udah sampai di sini. Juga sampai kadang-kadang sampai malam kan? Sampai malam. Jadi untuk have fun atau bersenang-senang itu udah nggak ada lagi gitu untuk menikmati itu. Jadi fokus ngayah beliau gitu. Jadi ya semeton kuning lah bagaimana keadaan dia sekarang. Ya kadang-kadang banyak yang bertanya begini, Pak Jero dapat tenaga dari mana sih? Bahkan teman-teman kos di sini nanya, Pak Jero nggak pernah istirahat, dapat tenaga dari mana? Saya bilang, tenaga saya berasal dari ketulusan dan keikhlasan. Wow. Karena di saat kita tulus ngayah, ikhlas ngayah, nggak tahu energinya dari mana. Tapi jujur, setelah saya nyidap kan, selesai ngayah, anggaplah selesainya jam 11 malam, saya duduk sebentar 30 menit. Setelah itu saya membersihkan kamar suci, mengeluarkan semua apa namanya itu, sisa-sisa bantan lah. Setelah bersih, nyapu, beres-beres, jam 12 atau jam setengah 1 baru saya mandi. Jadi itu rutinitas saya setiap hari, terkecuali hari Selasa saya libur. Dan waktu ini juga nggak sempat libur. Iya, saya lihat di YouTube-nya. Ya mau bagaimana? Loh, kok buka hari Selasa ini gimana? Nah itulah apa namanya bukti beliau ngayah itu harus diutamakan. Kalau udah pasien datang ya mau apa lagi kan gitu. Iya. Ya harus dilayani. Namanya saja saya terlahir sebagai pelayan umat. Iya. Ya harus melayani. Semasih saya diberikan kesehatan dan di saat saya libur ada di Candi Dase, saya tidak akan pernah menolak. Iya. Terkecuali dia nelpon saya, Pak Jero saya mau datang. Saya bilang maaf ya. Oh iya. Jika kondisi saya anggaplah memang benar-benar butuh istirahat, saya bilang maaf, kami datang besok. Yeah. Tapi kalau untuk yang spesial selama dia sakitnya parah, yang sifatnya urgensi, yang sifatnya urgensi, dia nelpon dan saya juga tidak kemana-mana. Dan bahkan bagi mereka yang butuh waktu banyak kepada saya, contoh mau minta tuntunan kan gitu, di saat saya memang tidak kemana-mana, saya suruh datang. Saya suruh datang gitu. Luar biasa. Jadi waktu liburnya nggak ada sama sekali. Ya dulu bahkan waktu saya jadi manajer di nightclub, saya jarang minta libur. Oh ya, oke. Karena saya berpikirnya begini, dulu saya kerja sama orang aja saya jarang libur. Masa sekarang saya ngayah, saya harus mengeluh untuk itu gitu. Iya, tapi libur itu perlu Jero. Iya. Jadi kan butuh kan juga badan kan juga butuh istirahat. Iya betul sekali. Dan perlu refreshing lah gitu modelnya. Ya makanya anggaplah seperti
Selasa ini saya mau ke Singaraja, mau ke LPD, mengurus kreditnya, ya. mau pelunasan. Astungkare berjalan lancar ya, Astungkare berjalan lancar. Atas tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada beliau dan semua teman Sami, para pasien Tiang yang luar biasa, yang selalu mendoakan Tiang, yang selalu mendoakan saya. Semua yang terjadi itu atas doa-doa kalian dan juga atas restu Sang Lelangit. Ya. Sekali lagi, walaupun nanti seumpama saya punya Pajero, punya hotel, entah itu bisa saya nikmati atau tidak, karena hari-hari saya adalah untuk menuntun, untuk ngayah. Karena kebahagiaan saya adalah di saat saya bisa merubah batu menjadi sesuatu. Makanya nanti pasramannya namanya Pasraman Manik Batu. Wow, namanya udah disiapkan. Namanya sudah saya dapat dari tahun 2015. Luar biasa. Nama pasramannya sudah didapat dari tahun 2015, yaitu namanya Pasraman Manik Batu. Sejelek-jeleknya batu, seburuk-buruknya manusia, jika dibentuk pasti akan menjadi sesuatu. Ya, jika diasah ya. Oke, begitu semeton pembangunan Peseraman dan perkembangannya. Lokasi sudah ada atau sudah tersedia. Kemudian namanya juga sudah disiapkan. Sekarang adalah spot Semeton Sami, dukungan Semeton Sami dan doa ya, agar segera tercipta Peseraman Manik Batu. Begitu. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe video-video beliau, walaupun akhir-akhir ini agak jarang karena kesibukan beliau. Nggak apa, kita mengerti itu. Jangan lupa di subscribe, ditonton, di like, dan jangan di skip iklan-iklan. Demikian, terima kasih atas waktunya Pak Jero, atas bincang-bincang malam ini. Jika ada salah-salah kata, sama-sama. Intinya hal baik mari kita bagikan, karena ini kabar baik menurut saya. Yang ini harus di-sharing karena ini adalah kabar baik bagi Semeton. Bagi kita semua. Bagi Semeton Sami kabar baik bagi Semeton Sami tentang perkembangan Peseraman, karena dari dulu beliau bercita-cita untuk punya Peseraman sendiri. Demikian. Ada lagi Jero yang mau disampaikan? Ya, saya hanya ingin berpesan kepada seluruh saudara-saudari terkasih. Jujur saya sedih karena bencana alam sudah terjadi di mana-mana. Saya hanya ingin mengajak, mari kita terus menata diri, lebih rajin lagi sembahyang, saling mendoakan, saling memaafkan, saling mengingatkan. Janganlah sampai ego menunggangi Anda, tetapi tunggangilah ego Anda atau kendalikanlah. Jangan emosional, karena jika saya bandingkan dengan mobil, orang yang emosian itu sama dengan mobil yang gagal produk. Artinya dia radiatornya kecil, jadinya cepat panas. Jadi alangkah baiknya mari kita menata diri, karena emosi itu selain menyakiti diri sendiri, juga menyakiti siapapun yang terdekat dengan kita. Oke, Semeton, bisa saya tarik kesimpulan dari pesan Jero Balian Hilir. Marilah kita kembali ke ajaran dasar, yakni Tatuamasi, Trikaya Parisude, dan Trihitekarana. Itu aja, Semeton. Cukup Pak Jero? Kayaknya cukup, sudah panjang lebar ini. Mari kita sinap dengan para mesati. Om Santi 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 Om Rahayu.